Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, punya kuota yang banyak dan semangat mengikuti materi hari ini dari awal sampai akhir ya. Oke, sebelum mulai perkuliahan silakan baca basmalah. Hari ini adalah pertemuan keempat kita dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Adapun materi hari ini adalah memilih strategi pembelajaran anak usia dini. Selamat mencatat apa-apa yang akan kita pelajari hari ini ya, supaya ilmunya tidak hanya sekedar lewat, tapi juga dapat bertahan lama. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kenapa sih kita harus belajar memilih strategi pembelajaran untuk anak usia dini? Tentu saja supaya strategi yang kita terapkan nanti lebih tepat sasaran. Ibaratnya bunda-bunda mau melepaskan busur panah, maka untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan posisi, kekuatan, dan kecepatan yang tepat. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan yang pertama, tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apakah tujuan pembelajarannya untuk menjadikan anak lebih mandiri atau agar anak bisa bergaul serta bekerja sama dengan teman-temannya atau lebih mengeksplorasi lingkungannya? Maka strategi bisa disesuaikan dengan tujuan tersebut. Yang kedua, peranan guru dan siswa yang diharapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembagian peran yang jelas sangat diperlukan. Apakah seluruh proses pembelajaran berpusat pada guru atau anak yang lebih aktif dan guru hanya sebagai pendamping atau fasilitator atau bahkan motivator? Ini juga perlu disesuaikan dengan strategi yang akan digunakan nanti. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran atau bidang pengembangan. Nah, di PAUD kita tidak kenal ya dengan istilah mata pelajaran. Kita lebih kenal dengan bidang pengembangan. Apakah yang akan distimulasi itu aspek kognitif atau NAM atau bahasa atau sosial emosional? Nah, itu disesuaikan nanti dengan strategi yang akan digunakan atau strateginya akan langsung menstimulasi semuanya. Selanjutnya yang keempat adalah kondisi lingkungan belajar, yakni keadaan lingkungan serta keadaan sarana dan waktu pembelajaran yang tersedia. Nah, ini perlu diperhatikan ya, apakah tempat belajarnya membuat anak dapat bergerak dengan leluasa, atau jika outdoor, apakah banyak nyamuk, apakah matahari cukup terik dan membuat anak tidak nyaman. Nah, lingkungan seperti ini perlu diperhatikan. Pemilihan strategi pembelajaran perlu memperhatikan hakikat dan perkembangan anak usia dini. Mari kita flashback sedikit tentang hakikat dan perkembangan anak usia dini. Yang pertama, anak bersifat unik. Seperti yang kita ketahui, anak usia dini itu punya karakter yang unik. Meskipun dalam proses perkembangannya terdapat banyak kesamaan, namun setiap anak memiliki keunikan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan anak yang kembar sekalipun akan banyak sekali perbedaannya. Yang kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Apa yang anak lihat dan rasakan, biasanya akan secara spontan mereka ungkapkan. Mereka belum siap pada tahap memikirkan perasaan orang lain secara mendalam akibat perilaku spontan mereka. Nah, anak-anak biasanya sangat jujur. Apabila mereka senang, maka itulah yang akan diekspresikan. Dan apabila mereka sedih, maka itulah yang akan ditunjukkan. Yang ketiga, anak bersifat aktif dan energik.
Nah, seperti teori yang mengatakan bahwa anak memiliki energi yang luar biasa. Karena itu memang diperlukan dalam masa pertumbuhannya, sehingga harus tersalurkan dengan baik. Nah, lebih baik lagi apabila kegiatan yang dilakukan itu menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Keempat, anak itu egosentris. Ia hanya melihat dan memahami sesuatu berdasarkan sudut pandang dan kepentingannya sendiri, merasa dunia ini hanya berpusat padanya, dan menganggap sudut pandang orang lain itu sama dengan sudut pandangnya. Hal ini dapat terlihat dari perilaku berebut mainan, menangis jika menginginkan sesuatu, atau memaksakan sesuatu pada orang lain. Nah, sebenarnya egosentris ini sendiri merupakan pertanda bahwa sel-sel otak anak itu sedang berkembang. Yang kelima, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Pada usia dini, anak punya banyak pertanyaan tentang dunia sekitar, mulai dari pertanyaan yang paling sederhana hingga pertanyaan-pertanyaan filsafat yang membuat kita perlu mengatur strategi untuk menjawabnya. Nah, hendaknya sifat-sifat ini perlu distimulasi dan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang keenam, anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang. Anak memiliki penasaran yang luar biasa terhadap lingkungannya. Karena itu, melalui eksplorasilah ia akan mempelajari berbagai hal dan menguasai berbagai keterampilan. Yang ketujuh, anak umumnya kaya akan fantasi. Nah, di sini anak punya fantasi dan imajinasi yang tinggi. Kita perlu menstimulasinya dengan tepat karena fantasi ini akan sangat berkaitan dengan kreativitas anak. 8. Anak masih mudah frustasi. Ketika mengalami berbagai macam kesulitan secara terus-menerus, anak cenderung akan berhenti, menghindari, bahkan melempar benda-benda di sekitarnya. Perlu untuk guru membantu mengatasi hal ini melalui strategi pembelajaran yang tepat. 9. Anak memiliki daya perhatian yang pendek. Seperti yang kita ketahui bahwasanya daya konsentrasi anak usia dini itu maksimal 20 menit. Jadi diperlukan strategi yang variatif agar anak tidak bosan. 10. Masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Karena anak berada dalam masa yang paling peka dalam hidupnya. Ia akan menyerap banyak hal dari berbagai hal yang ia rasakan melalui alat indranya. 11. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Nah, di sini anak sudah mulai mengenal lingkungan sosialnya, mulai senang bermain dengan teman, dan mulai belajar hidup berkelompok. Karena itu, pemilihan strategi juga hendaknya disesuaikan dengan hakikat perkembangan anak ini. Kenapa kita harus memilih strategi pembelajaran yang tepat? Kita tahu daya serap setiap anak itu berbeda. Perlu diperhatikan apakah pendekatan pembelajarannya hanya berpusat pada guru saja yang mengakibatkan anak hanya duduk diam mendengarkan. Sementara tadi salah satu karakter anak usia dini adalah daya konsentrasinya itu terbatas. Jadi, guru diharapkan dapat melakukan pengembangan pembelajaran, salah satunya melalui pemilihan strategi pembelajaran yang variatif. Dalam hal ini, PAIKEM dijadikan acuan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Apa itu PAIKEM? PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif berarti pembelajaran memerlukan keaktifan siswa dan guru baik secara fisik maupun secara mental. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga anak aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya. Inovatif
Berarti dalam proses pembelajaran diharapkan memunculkan ide-ide, gagasan, atau inovasi baru yang lebih baik. Kreatif berarti guru mampu menciptakan kegiatan belajar yang beragam, tidak monoton, serta mampu membuat berbagai media pembelajaran sederhana yang dapat memudahkan pemahaman siswa. Efektif berarti selama proses pembelajaran mampu mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditunjukkan dengan tercapainya berbagai kompetensi dan keterampilan anak. Menyenangkan berarti suasana belajar yang membahagiakan dan nyaman. Anak tidak merasa takut, canggung, atau tertekan, sehingga anak akan memusatkan perhatiannya secara penuh. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya durasi perhatian anak terbukti dapat meningkatkan hasil belajar anak. Artinya, semakin lama anak memperhatikan, maka hasil belajarnya juga akan semakin meningkat. Prinsip-prinsip PAIKEM. Yang pertama, proses interaksi. Adanya interaksi aktif antara anak dan guru, anak dengan anak dengan media pembelajaran, maupun anak dengan lingkungannya. Yang kedua, proses komunikasi. Anak mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru maupun sesama anak melalui cerita, bercakap-cakap, ataupun bermain peran. Yang ketiga, proses refleksi, yakni proses recalling atau membahas ulang tentang apa-apa saja yang telah dipelajari. Yang keempat, proses eksplorasi. Nah, anak mengalami langsung melalui pengamatan ataupun percobaan. Inilah keempat prinsip dalam PAIKEM. Inti dari PAIKEM terletak pada kemampuan guru untuk memilih, melakukan, mengembangkan, memodifikasi, dan mengimprovisasi strategi pembelajaran yang dianggap paling tepat. Apakah bunda-bunda sudah atau bahkan berencana untuk menerapkan PAIKEM nantinya? Mari kita lihat. Baiklah bunda-bunda, demikianlah materi hari ini. Mari kita lanjutkan diskusi di forum ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.